Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herma Raida Hartanti dengan NIM 2287200059, jurusan Pendidikan Khusus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Project Citizen Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia masih saja terus terjadi. Bahkan jumlah pasien positif COVID-19 di Yogyakarta terus meningkat sejak sepekan terakhir. Berdasarkan data dari Pemda DIY, jumlah kasus positif COVID-19 di DIY bertambah sebanyak 638 kasus pada Sabtu 19 Juni 2021. Kabag Humas Pemda DIY, Ditya Nanaryo Aji, menuturkan bahwa penambahan 638 kasus ini membuat total jumlah konfirmasi positif COVID-19 di DIY menjadi 51.976 kasus. Menurutnya, kasus didominasi warga dari Kabupaten Sleman, yaitu 208 kasus. Kemudian Kabupaten Bantul 198 kasus, Kabupaten Gunung Kidul 110 kasus, Kota Yogyakarta 82 kasus, dan Kulon Progo 40 kasus. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa penyebaran terendah terdapat di Kabupaten Kulon Progo, di mana Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten di mana saya tinggal. Di wilayah saya, tepatnya di Desa Kulwaru, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, juga terdapat beberapa warga yang menjadi bagian dari 40 kasus positif tersebut. Lalu bagaimana pendapat Ketua RT Desa Kulwaru mengenai penyebaran COVID-19 yang sudah masuk ke desa ini? Mari kita simak wawancara berikut. Baik Pak, menurut Bapak sebagai Ketua RT di Kulwaru sendiri, bagaimana pendapat Bapak mengenai penyebaran COVID-19 yang ada di Kulon Progo dan bahkan sudah masuk ke Desa Kulwaru ini sendiri? Oke, untuk penyebaran COVID-19 pada dewasa ini memang sangat memprihatinkan, terutama udah masuk ke daerah ya, daerah seperti yang terjadi di desa ini, di mana di desa ini belum lama ini ada 2 orang terkonfirmasi terjangkit COVID-19. Itu sangat mengganggu ketenangan dan kenyamanan dari penduduk kami, sehingga perlu adanya penanganan khusus. Nah, akan tetapi di sini kami sebagai aparat desa di sini juga tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada setiap warga masyarakat, terutama pendatang ataupun orang-orang yang baru masuk dari bepergian atau orang-orang yang sedang mudik dari perjalanan, itu untuk senantiasa bisa terkontrol dan selalu memperhatikan protokol kesehatan ya. Selalu memperhatikan protokol kesehatan, karena gimana pun juga yang namanya COVID itu boleh dikatakan ada dan tiada. Artinya keberadaannya nyata tetapi tidak bisa kelihatan. Sehingga di sini perlu adanya kehati-hatian dari setiap individu untuk mengantisipasi jangan sampai ada atau udah masuk ke wilayah kami, dan apabila atau terlanjur udah masuk jangan sampai menyebar kemana-mana. Cukuplah untuk 1-2 orang aja, kemudian bisa selalu berhentikan. Nah, oleh karena itu di sini perlu kerjasama dari semua pihak, baik antara masyarakat, antara aparat dan stakeholder atau pemerintahan, di mana mereka itu harus ada kerjasama untuk saling atau bersama-sama untuk mengendalikan ya. Karena ini bukan tugas dan tanggung jawabnya pemerintah saja, tapi juga semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Karena tanpa kesadaran dari masyarakat itu sendiri, maka COVID itu mustahil untuk bisa kita atasi atau kita hilangkan. Nah, tapi dengan kerjasama yang baik, maka di sini akan tercapai atau akan bisa kita dapatkan bagaimana kehidupan yang nyaman, bisa terhindar dari apa yang disebut dengan pandemi atau COVID-19. Jadi alhamdulillah dari 2 orang yang kemarin sudah terkonfirmasi sekarang sudah dinyatakan negatif dan semuanya udah nggak ada masalah. Semoga ke depan walaupun daerah-daerah lain ada yang masih terkonfirmasi, ada informasi yang naik untuk daerah ini, terutama untuk kampung dan desa ini, saya harapkan nggak akan ada peningkatan kembali.
Baik, lalu apa saja sih cara atau strategi untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di desa ini? Sebenarnya sangat simpel sekali ya untuk menghentikan itu. Pertama melalui tracing. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah terkonfirmasi, maka akan kita telusuri, kita tracing dengan kerjasama dengan pihak puskesmas. Nah, kalau sudah ternyata sudah dinyatakan negatif, kita selalu untuk menghimbau dan mengajak semua masyarakat, lapisan masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jadi 5M-nya selalu kita tegakkan, kita laksanakan. Mencuci tangannya harus selalu, kemudian memakai maskernya juga jangan sampai lupa, menjaga jaraknya juga tetap harus dilaksanakan, dan seterusnya. Jadi insya Allah dengan 5M yang sudah dianjurkan oleh pemerintah itu merupakan strategi yang sangat jitu untuk bagaimana menghindarkan masalah itu sendiri. Kemudian untuk meningkatkan imun juga perlu. Misalnya seperti yang saya sampaikan, meningkatkan imun dengan berjemur di pagi hari, dan alhamdulillah untuk masyarakat kita nggak usah kita suruh berjemurnya, udah, karena mereka di sawah bekerja tiap hari, udah selalu berjemur. Dan di sawah juga selalu melakukan social distancing karena nggak ada berkerumun. Mereka paling 1-2 orang di sawahnya masing-masing, dan tiap hari kepanasan. Alhamdulillah mereka sehat-sehat semua. Baik, terima kasih atas waktunya Pak sebelumnya. Setelah kita mendengar penjelasan dari Ketua RT Desa Kulwaru, adanya sosialisasi tentang bahaya COVID-19 merupakan suatu hal yang harus sering disampaikan untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya wabah COVID-19. Sehingga saya berusaha untuk mensosialisasikan bahaya COVID-19 ini dengan datang ke beberapa rumah warga langsung untuk menyampaikannya. Jadi untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di desa ini, kita harus menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah digencarkan oleh pemerintah sebelumnya. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menghambat penyebaran COVID-19 di sini? Yang pertama tentu saja kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi penyebaran yang signifikan, begitu ya. Dan yang kedua juga kita harus melakukan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan-makanan bergizi dan selalu berolahraga. Yang ketiga, kita harus selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Karena kita tidak dapat mengetahui kapan kita terkena COVID-19 ini dan di mana kita terkenanya. Jadi kita harus selalu waspada dengan mencuci tangan itu sendiri. Dan yang terakhir, tentu saja kita harus selalu menggunakan masker saat kita terpaksa untuk bepergian ke rumah. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang bahaya COVID-19 yang harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat di desa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.